Kita semua kan tidur tiap malam ya. Tapi seberapa sering sih kita benar-benar mikirin apa itu tidur? Ini bukan cuma soal istirahat loh. Tidur itu proses biologis yang super fundamental, yang jadi penentu kesehatan otak dan tubuh kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar sains di balik tidur, dan kenapa kalau kita nyepelin tidur, itu bisa jadi kesalahan besar. Yuk kita mulai. Coba deh, pikirin ini sebentar. Waktu Anda lagi tidur pulas, apa benar tubuh dan otak Anda itu lagi dalam posisi mati? Kebanyakan dari kita mungkin mikir, ya tidur itu pasif, semua sistem berhenti sejenak. Tapi, apa benar begitu kejadiannya? Jawabannya ternyata jauh lebih keren dari itu. Tidur itu sebenarnya adalah periode di mana tubuh kita super aktif. Justru pas kita terlelap, tubuh kita itu lagi mulai shift malamnya yang paling penting. Mulai dari memperbaiki sel yang rusak, ngisi ulang energi, sampai kalibrasi ulang semua sistem buat besok. Jadi, ini bukan waktu henti sama sekali, tapi waktu perbaikan yang super krusial. Oke, kita mulai dari pusat kendalinya dulu ya, otak. Anggap aja otak kita ini kayak CEO super sibuk di tubuh kita. Nah, pas kita tidur, si CEO ini bukannya lagi liburan, justru sebaliknya. Inilah waktunya buat dia melakukan maintenance sistem besar-besaran dan upgrade performa. Penting banget. Lihat ya bedanya, benar-benar kayak siang dan malam. Kalau otak kita cukup tidur, hasilnya fokus kita jadi tajam. Kita bisa belajar dengan efektif, dan ingatan kita jadi kuat. Tapi di sisi lain, kalau kurang tidur, wah langsung deh susah konsentrasi, pikiran rasanya ngeblur, dan jadi gampang lupa. Ini dampak langsung yang kita rasain tiap hari. Nah, ini nih bagian paling pentingnya. Tidur itu adalah momen di mana otak kita nyortir semua informasi yang kita dapat seharian. Prosesnya itu kayak lagi ngedit film gitu. Otak bakal nyimpen potongan-potongan adegan yang penting, terus diubah jadi memori jangka panjang. Tanpa tidur yang berkualitas, ya banyak pelajaran berharga yang kita dapat hari itu bisa hilang gitu aja. Sayang banget kan? Oke, dari pusat komando, sekarang kita geser ke mesin tubuh kita secara keseluruhan. Jadi, sementara otak lagi sibuk ngarsipin data, bagian tubuh kita yang lain juga lagi ngejalanin servis besar-besaran. Mulai dari jantung, sistem hormon, sampai metabolisme. Gini, selama kita tidur di fase yang dalam atau non-REM, tekanan darah dan detak jantung kita itu menurun. Ini ngasih waktu istirahat yang super penting buat jantung dan pembuluh darah kita yang udah kerja non-stop seharian. Nah, kalau kita terus-terusan begal waktu istirahat ini, kita secara langsung ningkatin risiko kena penyakit jantung, hipertensi, bahkan stroke. Ini bukan cuma korelasi loh, tapi konsekuensi langsung. Tubuh kita itu sebenarnya punya jadwal hormonal yang presisi banget, dan ini semua bergantung sama siklus tidur bangun kita. Pagi-pagi, hormon kortisol naik biar kita melek dan waspada. Terus malamnya, hormon pertumbuhan dilepaskan buat perbaikan jaringan. Jadi, tidur yang teratur itu kunci supaya jam internal tubuh kita ini tetap sinkron dan berfungsi dengan baik. Nah, ini nih, pertanyaan yang mungkin kita semua pernah ngalamin. Pernah nggak sih, setelah semalam kurang tidur, besoknya jadi laparan banget? Terutama pengen makan yang manis-manis atau yang berlemak. Ternyata, itu bukan cuma perasaan loh, ada penjelasan ilmiahnya. Jadi begini rantai dominonya. Kurang tidur itu bikin dua hormon pengatur nafsu makan kita jadi kacau. Grelin, hormon pemicu lapar, jadi meroket. Sementara leptin, hormon yang bikin kenyang, malah anjlok. Hasilnya? Ya jelas, kita jadi ngerasa lebih lapar dan ngidam makanan tinggi kalori. Parahnya lagi, di saat yang sama, kemampuan tubuh kita buat merespon insulin juga menurun. Ini resep yang sempurna banget buat nambah berat badan. Sekarang, kita ngomongin soal sistem pertahanan tubuh. Coba bayangin sistem imun Anda itu adalah pasukan elit. Dan malam hari, pas Anda tidur, itu adalah waktunya pasukan ini buat latihan, siapin senjata, dan jadi lebih kuat buat pertempuran besok. Percaya atau enggak, pas kita tidur, sistem imun kita itu justru lagi di puncak aktivitasnya. Dia sibuk memproduksi sel-sel dan protein pelindung yang jadi senjata utama buat melawan infeksi dan peradangan. Jadi, secara harfiah, tidur itu adalah waktu bagi tubuh kita buat ngebangun benteng pertahanannya. Konsekuensinya, simple dan brutal. Kalau Anda nggak cukup tidur, itu sama aja kayak ngirim pasukan ke medan perang tanpa persiapan. Pertahanan tubuh Anda jadi lemah. Titik. Ini alasan ilmiah kenapa orang yang kurang tidur itu jauh lebih gampang kena penyakit, kayak flu biasa. Sistem imun mereka nggak pernah dapat waktu yang cukup buat latihan. Jadi, setelah kita lihat semua buktinya, dari fungsi otak, kesehatan jantung, sampai pertahanan imun, kita sampai di satu kesimpulan yang nggak bisa diganggu-gugat. Kita harus berhenti ngelihat tidur sebagai waktu yang kebuang, dan mulai menghargainya sebagai sebuah investasi. Investasi aktif dan wajib buat performa puncak kita. Gini deh, kita harus sama-sama paham. Tidur itu bukan kemewahan.
bukan juga bonus yang bisa kita ambil kalau lagi ada waktu luang. Ngorbanin tidur demi kerjaan atau hiburan, itu ibaratnya kayak nyoba lari maraton tapi nggak mau minum. Ya nggak bakal bisa. Tidur itu pilar kehidupan. Ini adalah perintah biologis yang setara sama kebutuhan kita buat napas, makan, dan minum. Tanpa tidur yang cukup, gak ada satu bagian pun dari diri kita, baik fisik maupun mental, yang bisa berfungsi secara maksimal. Jadi pesan utamanya ini, anggaplah tidur bukan cuma sebagai istirahat, tapi sebagai ritual peremajaan paling ampuh yang bisa kita lakukan. Ngasih diri kita tidur yang cukup dan berkualitas tiap malam itu adalah satu-satunya cara paling efektif buat mastiin otak dan tubuh kita siap jadi juara keesokan harinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kita punya waktu buat tidur, tapi apa kita berani nanggung akibatnya kalau kita nggak tidur?